Pada sebuah sekolah yang bernama SMA Negeri 27 Jakarta Pusat, terdapat seorang guru sejarah yang menjadi wali kelas dari 10-7 yang bernama Iwan Purwanto. Beliau lahir di Cirebon pada 26 April 1980. Di SMA Negeri 27 Jakarta, beliau bukan sekadar seorang guru sejarah untuk kelas 10, tapi juga mentor yang menginspirasi di kelas 10-7. Rumahnya pun beralamat di sekitar SMA Negeri 27, tepatnya di Jalan Mardani Raya. Beliau memiliki hobi yang rata-rata tidak disukai orang-orang, yaitu membaca. Nasi goreng merupakan makanan yang sangat disukai dari sejak kecil. Selamat siang, Bapak. Pada hari ini kami akan mewawancarai Bapak tentang biografi Bapak. Dari kecil memang saya sudah terobsesi pengen jadi tentara ya. Karena kan memang dari kecil memang saya suka main perang-perangan. Kemudian kalau melihat tentara itu kesannya kayaknya gagah, kemudian dihormati di masyarakat. Ya. Makanya dari kecil itu ya saya cita-citanya pengen jadi tentara. Sebenarnya nggak ada peristiwa atau momen penting ya kenapa kemudian saya menjadi guru sejarah ya. Jadi jadi guru itu sebenarnya bukan cita-cita saya ya, cuma karena memang sudah jalannya aja. Sebenarnya ketika saya lulus SMA itu saya pengen masuk ke STAN ya, Sekolah Tinggi Administrasi Negara. Kemudian saya ikut tes di Senayan, di banyak orang ya, pesertanya banyak, dan saya gagal untuk masuk STAN. Akhirnya saya nganggur dulu ya setahun, baru tahun berikutnya saya ikut seleksi untuk masuk ke perguruan tinggi negeri ya. Jadi untuk guru itu adalah pilihan kedua ya. Pilihan pertama itu saya mendaftar di Unpad ya, Universitas Pajajaran, ambil jurusan administrasi negara. Kemudian pilihan kedua baru ke UNJ, dulu namanya IKIP. Jadi kalau kita mau jadi guru itu kita harus ke IKIP. IKIP itu kan banyak, gak cuma di Jakarta tapi di Bandung juga dan di banyak daerah. Di pilihan pertama saya nggak lolos dan saya baru lolos di pilihan yang kedua, yaitu di UNJ. UNJ dan saya ambil jurusan sejarah. Sempat down juga ya, kenapa kemudian saya nggak lolos ya untuk masuk ke STAN. Karena memang di SMA itu saya ambil jurusan IPS ya. Sedangkan STAN itu antara IPA dan IPS itu sama aja ya. Mungkin saya lemah di hitung-hitungan ya, di matematikanya. Mungkin itu adalah salah satu faktor ya. Kemudian juga kan karena saya dari kampung ya, jadi mungkin persiapannya kurang, harus bersaing dengan peserta yang memang dari kota-kota besar ya, seperti Jakarta, Bandung, Surabaya. Jadi saya gagal untuk masuk STAN. Sempat down, tapi akhirnya saya berusaha untuk bangkit. Saya kemudian beli buku ya. Saya masih ingat itu bukunya, latihan soal ya, seharga 13.000 ya. Jadi setiap hari itu saya selalu baca latihan-latihan soal ya, selama 1 tahun. Ya, jadi untuk jadi guru itu kan sekolahnya atau kuliahnya itu kan harus memang spesifikasinya adalah menjadi calon guru, yaitu di, kalau dulu namanya IKIP ya, IKIP itu adalah Institut
keguruan dan ilmu pendidikan. Nah sekarang IKIP itu kan kemudian dirubah menjadi Universitas Negeri ya. Kalau di Jakarta itu Universitas Negeri Jakarta. Kalau di Bandung itu namanya UPI, Universitas Pendidikan Indonesia. Jadi proses bergantinya nama dari IKIP ke UNY. Jadi kalau seseorang mau jadi guru, itu dia harus masuk ke universitas yang khusus untuk mendidik calon guru, yaitu kalau di Jakarta ada UNY, kalau di Bandung itu ada namanya UPI ya. Dan di kota-kota yang lain juga sama ya. Jadi emang spesifikasinya harus perguruan yang memang khusus untuk mendidik calon guru. Untuk persiapan saya mengajar, memang sebelum mengajar saya harus persiapkan dulu ya. Misalnya saya harus mempersiapkan RPP ya, rencana pembelajaran. Jadi materi apa yang akan saya sampaikan, kemudian metode apa yang digunakan, kemudian media ya yang dipakai itu seperti apa. Itu adalah beberapa contoh yang harus saya persiapkan ketika saya mau menyampaikan materi ya. Jadi setiap saya mengajar itu saya selalu mempersiapkan itu ya. Tidak kemudian saya mengajar ya nggak ada persiapan. Saya selalu mempersiapkan itu ya. Ya, jadi tiap kelas itu kan punya karakter yang beragam ya. Kemudian juga setiap kelas itu kan pasti ada kendala-kendala ya, terutama dalam sarana dan prasarana ya. Misalnya ketika saya ingin menyampaikan materi, kemudian proyektornya ada kendala ya. Misalnya ada error, gangguan, nggak bisa dipakai ya. Biasanya kemudian saya ambil solusi dengan cara misalnya meminjam proyektor mobile ya, ITU. Atau bisa juga pada saat saya menyampaikan materi ya, dimana supaya materi itu bisa dipahami ya oleh peserta didik yang sangat beragam. Maka kemudian saya kemas materi itu dengan menggunakan berbagai variasi ya, media. Misalnya saya menggunakan media berupa film ya, atau saya gunakan media berupa games ya, permainan ya. Itu tujuannya adalah bagaimana kemudian agar materi itu bisa dipahami ya. Kemudian siswa juga menjadi lebih termotivasi ya, lebih semangat untuk bisa memahami materi yang saya sampaikan. Yang pertama sukanya dulu ya. Jadi sebagai seorang guru, sukanya itu adalah ketika kita melihat ya, siswa yang kita ajar itu yang sebelumnya dia nggak paham, tetapi ketika saya sudah menyampaikan materi dan mereka paham. Itu yang pertama. Yang kedua, sukanya adalah ketika saya bisa merubah ya, perilaku, sikap dari siswa yang sebelumnya ya, perilaku atau kata-katanya kurang baik ya, menjadi baik ya. Misalnya siswa itu suka nggak sopan ya, suka berkata kasar atau suka berisik ya. Kemudian saya berikan nasihat, motivasi, kemudian siswa itu mengubah perilakunya ya, dari yang kurang baik menjadi baik. Itu adalah bentuk kebanggaan tersendiri buat saya ya. Itu adalah sukanya ya kita menjadi seorang guru ya. Kemudian juga kita bisa menyampaikan pengetahuan ilmu kita ya kepada siswa, dari mereka yang nggak tahu menjadi tahu ya, dari mereka yang nggak bisa menjadi bisa,
Nah, itu adalah juga bagian daripada kebanggaan seorang guru. Ya. Untuk dukanya, ya kita tahu ya bahwa anak itu kan, siswa itu kan beragam ya. Beragam dari status sosialnya, ya, ekonominya, dari tingkat kecerdasannya. Ya. Saya sering kali menghadapi anak-anak yang ya biasanya ya bermasalah di lingkungan keluarganya, kemudian di sekolah dia misalnya berperilaku yang kurang baik ya, misalnya sulit untuk dinasehatin ya, sulit misalnya untuk dikasih tahu ya, suka berisik ya, atau mungkin juga anaknya malas ya, misalnya diberikan tugas ya itu malas, nggak mau mengerjakan ya, atau misalnya juga anaknya suka caper, cari perhatian ya, karena memang di dalam keluarganya itu mereka nggak dapatkan ya. Jadi banyak sekali problem ya yang harus saya hadapi ya sebagai seorang guru ketika saya menghadapi perilaku, karakter, kata-kata dari peserta didik yang sangat beragam ya. Itu adalah bagian ya proses duka ya yang dihadapi oleh seorang guru. Iya, jadi saran saya bagi generasi milenial ya yang mau menjadi guru ya mereka harus memiliki 4 kompetensi ya, 4 kemampuan ya. Yang pertama adalah kemampuan pedagogik ya. Jadi kemampuan pedagogik ini berkaitan dengan bagaimana kemudian kita bisa menampilkan perilaku yang baik ya. Memberikan contoh yang baik. Baik dari cara berpakaian ya. Jadi seorang guru itu kan berpakaian harus rapi ya. Nggak boleh misalnya seenaknya sendiri ya pakaiannya. Rambut juga harus rapi, kemudian kata-kata juga harus rapi ya. Tidak boleh misalnya mengucapkan kata-kata yang kasar ya. Itu ya yang pertama ya, jadi kemampuan pedagogik, kemampuan berkaitan dengan perilaku, sikap, kata-kata ya. Kemudian yang kedua adalah kemampuan profesional ya. Jadi seorang guru ya, saran saya untuk menjadi seorang guru itu harus bisa menguasai kemampuan untuk menjadi seorang guru ya. Misalnya saya guru sejarah, jadi saya harus bisa menguasai materi sejarah ya. Kenapa? Karena kalau kita nggak menguasai materi pada saat kita menyampaikan pembelajaran di kelas, maka anak-anak akan menganggap remeh kita ya, kurang memperhatikan karena dianggapnya kita kurang menguasai materi ya. Jadi kemampuan yang kedua adalah kita harus profesional, kemampuan profesional, kemampuan untuk bisa menguasai bidang studi yang kita ajarkan ya. Kemudian yang ketiga itu kita harus menguasai kemampuan sosial ya. Jadi kemampuan kita untuk berinteraksi ya, kemampuan untuk bersosialisasi ya. Jadi ketika ada peserta didik atau siswa yang ada masalah, bagaimana kemampuan kita bisa berinteraksi ya, berkomunikasi ya, terbuka dengan anak sehingga anak kemudian mau bisa cerita ya masalahnya apa, kemudian kita bisa memberikan solusi ya.